warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Nutriana akan menjelaskan mengenai air di dalam Al-Quran. Pengertian air itu sendiri dari bahasa Arab itu ma dalam bentuk mufrad dan miyahun bentuk jamak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, air menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, tumbuhan yang secara kimiawi mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Ayat-ayat yang berhubungan dengan air, yang pertama ayat tertuang dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Yang ketiga ada Quran surat Yunus ayat 24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti hujan atau air yang kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Kemudian ada Quran surat An-Nahl ayat 65 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air atau hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Kemudian ada Quran surat Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Kemudian ada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Lalu ada Quran surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Kemudian ada Quran surat Al-Qasas ayat 23 yang artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air mineral Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Kemudian ada Quran surat Al-Ankabut ayat 63 yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab, Allah. Kemudian ada Quran surat As-Sajdah ayat 27 yang artinya,
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri? Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Selain ayat-ayat di atas, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang air. Ini hanya sebagian saja karena tidak dapat ditampilkan satu persatu. Kemudian perintah Allah untuk memperhatikan air. Petunjuk pentingnya memperhatikan air juga terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 21, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Berdasarkan ayat tersebut didapatkan pelajaran bahwa mereka yang mengambil pelajaran dari segala alam ini, yakni tentang fenomena air, tentunya akan melakukan sesuatu, misalnya membuat irigasi dan bendungan atau kanal untuk mendistribusikan air hujan ke daerah-daerah yang bisa ditanami. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit dan manusia harus memperhatikan bagaimana siklus air hujan. Dengan demikian manusia dapat memanfaatkan waktu penghujan untuk masa tanam serta mempersiapkan diri akan gejala yang dapat terjadi akibat musim penghujan pula. Kualifikasi tersebut tentu bersumber dari aktivitas tadzakur yang menjadi dasar pemikiran tentang sesuatu, sehingga mampu mengambil kesimpulan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah termasuk air itu tidak sia-sia serta mengandung fungsi-fungsi dalam kehidupan manusia. Karena itu, air pun harus diperlakukan secara arif dan bijaksana. Perintah mengamati penciptaan Allah termasuk air terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kemudian ada surat yang berbunyi, Afara'aytumul ma'alladzi tashrubun, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Quran Surat Al-Waqiah ayat 68. Berpikir tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan berzikir akan memberikan gambaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika manusia akan merasa, jiwa manusia itu akan merasa takut kepada Allah dan akan memberikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan tentang air dalam Al-Quran, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.